Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah Salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang Salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang Salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai Salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil
atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru, yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr, bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil
akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah Salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang Salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr, bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti
masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr, bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah Salafiyin mengenal yang seperti ini.
Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah Salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru, yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun
itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini. Ya. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama. Karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa?
Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru, yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat
fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru, yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo al-akhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama, karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru, yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka
Dalam perkara yang demikian ini, hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang pentingnya merujuk kepada ulama. Karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah
nazilah, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini, mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai waliul amr. Atau berposisi dia sebagai ulama. Harus tahu kadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dengan tema menyembunyikan nasihat ulama di saat fitnah kontemporer adalah pengkhianatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama
tentang pentingnya merujuk kepada ulama. Karena ketika fitnah itu muncul, yang mengetahui hakikat fitnah tersebut hanya para ulama. Akan tetapi ketika fitnah itu telah berlalu, telah selesai, maka semua orang yang jahil akan mengetahuinya juga. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan insya Allah Salafiyin mengenal yang seperti ini. Tapi ketika seorang Salafi mengikuti hawa nafsu, maka ilmu yang demikian ini akan sirna. Apakah dia memang jahil atau lupa? Oleh karena itu kita sebagai seorang Salafi jangan mendahului ulama. Terkhusus dalam masalah kontemporer. Masalah nazilah. Masalah kekinian. Masalah yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Maka orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai Salafi, dia akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ulama lah sebagai rujukan mereka di dalam menghadapi an-nawazil atau masalah kontemporer, masalah kekinian, masalah yang baru yang belum ada contoh yang mendahuluinya. Seperti masalah COVID-19 ini. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui, bahkan negara-negara besar pun itu berubah-ubah di dalam menyikapi corona ini. Karena ini perkara yang baru ya. Mencoba cara ini. Maka dalam perkara yang demikian ini hendaklah kita merujuk kepada ulama dan merujuk kepada waliul amr. Betul-betul dia sebagai waliul amr. Bukan orang-orang yang berposisi dia sebagai